Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbarokah ini kembali kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk senantiasa kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan dzikra, untuk kita mendapatkan peringatan agar perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala penuh dengan makna, agar perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi perjalanan yang selamat. Kalau kita mau memasuki bulan Ramadan, ada persiapan-persiapan yang harus kita alal masahif. Mereka balik ke mushaf, balik kepada Al-Qur'an. Ini adalah merupakan apa? Persiapan hissi. Agar ketika mereka masuk ke dalam bulan Ramadan, mereka sudah siap dengan Al-Qur'annya. Mereka sudah siap dengan puasanya. Bukan tiba-tiba dadaan besok puasa langsung puasa, tiba-tiba lambungnya naik. Ya kan? Tiba-tiba mahnya kumat. Maka ini yang sudah disiapkan dari awal, persiapan hissi. Maka ini yang perlu kita perhatikan, persiapan hissi, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita semua. Begitu pula persiapan maknawi, seperti halnya ikhlasnya kita, ilmu yang kita pelajari tentang bulan Ramadan. Begitu pula jujurnya kita dengan kita senang bertemu dengan bulan Ramadan. Begitu pula kita dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan persiapan apa? Persiapan maknawi yang harus kita siapkan ketika kita mau memasuki bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya tentang orang-orang yang mereka jujur ketika mereka bertemu dengan sebuah ibadah yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walau aradul khuruja la a'addu lahu uddah. Kalau seandainya mereka itu benar-benar pengen jihad, kata Allah, ini ada perintah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
kalau mereka betul-betul sebenarnya pengen jihad, kata Allah, walau aradul khuruja, maka kalau benar mereka itu betul-betul pengen jihad, maka mereka akan mempersiapkan. Tapi ternyata apa? Ketika mereka, sebagian orang-orang munafik itu tidak menyiapkan untuk mereka menyiapkan jalan, kemudian ketika perang mereka mengatakan apa? Duh, seandainya saya mempersiapkan, saya ikut perang bersama kalian. Ini namanya bohongan. Kenapa? Kalau mereka niat, maka apa? Ya mereka siap-siap, kan seperti itu. Kita saja, kalau kita niat untuk melakukan sebuah pekerjaan, ya kita siap-siap. Bapak-bapak mau camping, ya kan? Mau melakukan rihlah. Kemudian apa? Gak siap-siap. Sebenarnya niat, maka apa? Ya pasti siap-siap. 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya sudah disiapkan. Dan itu menunjukkan kesungguhan seseorang untuk dia mau melakukan sebuah pekerjaan tersebut ketika apa? Ketika dia mau melakukan pekerjaan tersebut, ya dia siap-siap. Dan ini yang harus betul-betul apa? Kita perhatikan di dalam perjalanan ibadah kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau aradul khuruja la a'addu lahu uddatan. Kalau seandainya mereka benar-benar mau keluar untuk berjihad, pasti mereka apa? Pasti mereka siap-siap. Begitu pula ketika kita mau bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau seandainya kita senang ketemu dengan bulan Ramadan dan kita betul-betul mau beribadah di bulan Ramadan, masa iya kita nggak siap-siap? Masa iya kita santai-santai? Padahal apa? Bulan Ramadan itu sudah berada di depan kita. Kalau seandainya kita senang, farah, gembira dengan datangnya bulan Ramadan, yang ini adalah merupakan sebuah musim kebaikan, yang ini adalah merupakan tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan mempersiapkan pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini. Baik persiapan apa? Baik persiapan hissi maupun pertemuan apa? Maupun persiapan maknawi. Kemudian kata beliau, walaqad kana hadza ta'ahhubu wa tahayyu'u da'ba auliya'illahil muttaqin. Beliau mengatakan apa? Dan sungguh benar-benar persiapan dan mempersiapkan diri itu adalah merupakan kebiasaan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Ini sudah kebiasaan orang-orang soleh. Kebiasaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mau bertemu dengan ibadah kepada Allah, maka apa? Mereka sudah harus mempersiapkan itu semua. Bal safwatuhu al-mukhlisin, bahkan hamba-hambanya yang ikhlas itu selalu mempersiapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan contoh wa minal amthilati ala dzalika, termasuk di antara contoh atas hal itu bahwasanya orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempersiapkan pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dengan persiapan yang begitu luar biasa. Beliau memberikan contoh kepada kita semua. Kata beliau, yang pertama contoh tentang pembuktian persiapan bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan dirinya. Kata beliau, lamma kana li Ibrahim alaihi salatu wassalam indallahi manzilatun aliyatun. Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam di sisi Allah Subhanahu wa taala punya kedudukan yang sangat tinggi. Bapak-bapak, kenapa kalau kita menyebutkan nabi-nabi itu hanya alaihi salam? Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Pak? Ya kan? Yakub alaihi salam. Ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sallallahu alaihi wasallam? Loh itu ya. Kenapa, Pak? Hah? Diperintahkan untuk bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Terus nabi-nabi yang lain enggak boleh bersalawat untuknya.
Tapi kenapa kok para anbiya yang lain cuma alaihi salam? Kenapa enggak sallu alaihi wasallam? Kenapa, Pak? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakannya seperti itu. Kalau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para anbiya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cuma salam. Ya kan? Cuma salam. Jadi selama ini kalau bapak-bapak ada nabi alaihi salam, ya kan? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya dalilnya, apa dalilnya kok seperti itu? Oh iya, apa dalilnya? Enggak tahu dalilnya. Jadi, keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan untuk bersolawat dan salam. Tapi ketika kepada mursalin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wassalamun alal mursalin, kepada para semua rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selingan faedah supaya bapak-bapak tahu gitu. Maka di sini beliau mengatakan lamma kana li Ibrahim alaihi salatu wassalam indallahi manzilatun aliyatun. Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di sisi Allah Subhanahu wa taala punya kedudukan yang sangat tinggi. Wa hiya manzilatul khullah. Nabi Ibrahim ini punya kedudukan yang disebut dengan manzilatul khullah. Dan khullah, khalil, itu adalah merupakan kedudukan yang paling tinggi. Cinta yang paling tinggi itu adalah merupakan apa? Khullah. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam itu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu khalil. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim itu khalil. Dan itu adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi di dalam muhabbah. Jadi cinta itu ada tingkatan-tingkatan. Kemudian beliau mengatakan allati la yusyariku fiha ahadun. Yang kedudukan tersebut tidak ada yang membersamainya salah seorang pun kecuali siapa? Illa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kecuali apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habibullah, maka ini sebenarnya mengurangi derajat Rasul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar Habibullah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan Khalilullah. Lebih tinggi derajatnya dibandingkan Habib. Dibandingkan apa? Habibullah. Karena tingkatan muhabbah yang paling tinggi adalah merupakan tingkatan khullah. Yang di situ hatinya tidak ada sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau muhabbah, cinta masih terbagi-bagi. Tapi kalau khullah itu enggak ada terbagi-bagi. Cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu full mentok kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu full kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan khullah. Makanya tingkatan khullah itu tingkatan cinta yang ada di dalam hati yang tidak pernah terbagi-bagi kepada selainnya. Itu tingkatan khullah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim dan telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai apa? Sebagai khalil, sebagai khullah. Nah, tingkatan ini adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi. Tapi beliau mengatakan ikhtabarahu jalla wa ala wabtalahu bibala'in mubin. Tapi dengan tingkatan yang paling tinggi ini Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala ibtalahu, yaitu diuji. Dengan apa? Dengan ujian yang sangat nyata. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Nabi Ibrahim menyelesaikan ujian-ujian tersebut dengan sempurna. Diselesaikan oleh Nabi Ibrahim itu ujian tersebut. Yang dimana kata beliau alladzi tabayyana bihi safa'u Ibrahim
yang menunjukkan jelasnya bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah merupakan apa? Adalah merupakan nabi pilihannya Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat nyata. Wa kamalu muhabbatihi li rabbih, dan menunjukkan tentang apa? Sempurnanya cintanya Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah. Wa khillatuhu, dan menunjukkan tentang apa? Cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu sempurna. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salam. Menguji cintanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini persiapan Nabi Ibrahim alaihi salam mau dijadikan seorang yang hebat, maka apa? Perlu adanya yang namanya persiapan. Persiapannya itu apa? Ya diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa inna Ismail alaihi salam lamma wahabahullahu li Ibrahim, maka tatkala Ismail itu diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ahabbahu hubban syadidan. Nabi Ibrahim alaihi salam itu cinta kepada anaknya itu dengan cinta yang begitu luar biasa. Bagaimana enggak, Pak? Bu. Nabi Ibrahim alaihi salam itu enggak dikasih anak lama. Ya kan? Nabi Ibrahim itu enggak dikasih anak lama. Sehingga akhirnya sampai Nabi Ibrahim alaihi salam menua, itu enggak dikasih anak. Nabi Ibrahim alaihi salam hijrah dari Irak, ya kan? Karena Nabi Ibrahim itu min Baghdad, dari Baghdad, dari negeri Irak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam pergi hingga akhirnya di Mesir, sempat ditahan istrinya. Kemudian hingga akhirnya dihadiahkan seorang budak, kemudian disuruh untuk menikahinya. Nah, disitulah Nabi Ibrahim alaihi salam hingga akhirnya punya anak dari wanita yang dihadiahkan oleh istrinya tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika punya anak, lama tidak punya anak, sudah mulai menua, di situ Nabi Ibrahim alaihissalam diberi anak. Cintanya bagaimana kepada anak tersebut? Luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak pengen Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam cinta. Enggak pengen. Allah Subhanahu wa taala pengen menjadikan Nabi Ibrahim itu sempurna tauhidnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mulai mencintai Ismail, apalagi cintanya kepada Nabi Ismail itu luar biasa, apa yang Allah Subhanahu wa taala pertama kali perintahkan? Kon dekek sing adoh. Ya kan? Suruh naruh yang jauh. Ditaruh di mana? Di Mekah. Habis itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan anaknya. Hingga akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tempat di mana di situ tidak ada air, di situ nggak ada makanan. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Na'am. Idzan lan yudayyi'anallah." Kalau seperti itu, Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah menyia-nyiakanku. Itu ujian yang pertama. Berat, Pak. Punya istri, punya anak, ya kan? Diasingkan di tempat di mana di situ apa? Di situ enggak ada apa-apa. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan dalam surat Ibrahim, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, aku tinggalkan istriku, anakku, keluargaku di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, enggak ada sama sekali pepohonan. Enggak ada sama sekali pepohonan. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang engkau jadikan haram. Itu luar biasa pengorbanan Nabi Ibrahim. Kita coba dekek bojo sama anak di tempat yang terasing. Wis ndak usah no, wis tetep pakai makanan kok. Tapi apa? Yo berat, gitu. Wong kadang kita mau naruh anak pondok saja, wah itu saja sebagai acara drama nangis-nangisan. Ya kan? Kenapa? Cintanya luar biasa kepada anaknya. Cintanya luar biasa kepada istrinya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam naruh. Itu ujian luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim itu ujiannya luar biasa. Ujian dari bapaknya, iya. Ujian dari penguasa, iya. Ya kan? Bapaknya diuji dengan bapaknya. Nabi Ibrahim diuji dengan penguasa, iya. Diuji dengan kaumnya, iya. Ya. Habis itu
Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah punya istri, punya anak, diuji dengan anaknya dan diuji dengan istrinya. Istrinya cemburu, kemudian harus naruh istrinya yang lain di tempat yang jauh. Ini ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngeluh Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam menjalani itu semua. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam anaknya tumbuh mulai gede, mulai dewasa. Tambah senang nggak Nabi Ibrahim? Wah, senang Pak. Kita itu kalau ngelihat anak kita kecil aja senang, mulai tumbuh, sudah mulai bisa ngajari, sudah mulai bisa apa? Bantu. Itu senang sudah. Anak sudah mulai bisa bantu-bantu, sudah mulai bisa disuruh-suruh. Masya Allah, senang kita. Nabi Ibrahim alaihi salam, fa inna Ismail alaihi salam lamma wahabahu Allah li Ibrahim ahabbahu habban syadidan. Maka kata beliau, wa Ibrahim alaihi salatu wassalam Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim alaihi salam itu sudah diangkat menjadi Khalilur Rahman. Hatinya enggak boleh cinta kepada makhluk. Hatinya itu betul-betul harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikatul muhabbah. Kalau kita betul-betul pengen merealisasikan cinta tauhid ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus berusaha untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita diperintahkan oleh Allah itu untuk mengikuti agamanya siapa? Nabi Ibrahim, wattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikuti agama Nabi Ibrahim ini loh, yang lurus. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan termasuk di antara orang-orang yang musyrik. Oleh karena itu orang Yahudi, orang Nasoro, ketika mereka rebutan Nabi Ibrahim, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Tapi siapa Ibrahim? Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu adalah orang muslim yang dia hanif, yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah merupakan Khalilur Rahman, kemudian kata beliau, wal khullatu a'la maratibil muhabbah. Khullah itu adalah merupakan tingkatan muhabbah yang paling tinggi. Maka beliau mengatakan lida arada ta'ala an yusaffi wuddahu wa yakhtabiru khullatahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pengen mensucikan cintanya Nabi Ibrahim ini. Dan pengen menguji bagaimana khullahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala wa huwal alimul khabir. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Alim, Maha tahu. Maka fa'amarahu bidabhi ibnihi biyadihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Untuk menyembelih anaknya dengan tangannya. Untuk menyembelih anaknya dengan tangannya. Kemudian apa kata beliau? Falamma qaddama hubballah. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan cintanya kepada Allah. Wa atharahu ala hawahu, dan mendahulukan daripada hawanya. Coba kalau seseorang disuruh untuk menyembelih anaknya, milih apa Pak? Milih anak, kan seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendahulukan cintanya kepada Allah, perintahnya Allah didahulukan. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan dari apa? Cinta kepada hawa nafsunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan di dalam surat Shaffat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya inni ara fil manami adzbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku itu semalam mimpi, aku itu menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Tapi sebagai seorang anak yang Masya Allah, yang dipilih juga sama Allah Subhanahu wa taala, apa jawabannya Nabi Ismail? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini kan luar biasa. Wahai bapakku, lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan engkau akan mendapatiku termasuk di antara orang-orang yang sabar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan keduanya? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala keduanya sudah aslama, keduanya sudah berserah diri, sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba Allah Subhanahu wa taala itu seperti ini. Inilah bentuk bagaimana kita itu harusnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Mau kita diperintahkan sama Allah seperti apa?
Kita itu hanya bisa mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Tidak perlu banyak ngeles. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat terhadap apa yang membuat kalian itu mendapatkan manfaat. Wasta'in billah, dan minta pertolongan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan banyak alasan. Jangan banyak alasan. Kita ini subhanallah, disuruh ihris ala ma yanfa'uk saja lemah. Ya kan? Disuruh semangat untuk mendapatkan apa yang bermanfaat buat kita saja lemah. Minta pertolongan kepada Allah lemah. Habis itu apa? Ngelesi banyak, alasannya banyak. Kon belajar, ya kan? Katanya tinggal di lingkungan sunnah biar bisa belajar. Ya kan? Ya apa enggak, Pak? Kita ini pengen mencari lingkungan kan? Supaya bisa belajar. Wis didekatkan sama lingkungan sunnah. Ya kan? Pengen katanya cari guru. Alhamdulillah ada guru. Ya kan? Habis itu apa lagi yang pengen diinginkan? Katanya ben ono guru, ben ono pengajian. Wis dikei pengajian. Gitu kan? Habis itu apa lagi? Terus nanti cari alasan. Wis bengi Ustaz, wis ini Ustaz, masuk angin Ustaz, lek bengi-bengi Ustaz. Woi kabeh gitu. Gimana kita mau menjalankan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Kita itu untuk semangat mendapatkan manfaat untuk diri kita saja lemah. Minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah, tapi alasannya banyak kita. Ngelesnya banyak. Ketika kita seperti ini, ono aya alasan. Dan terus kita mencari alasan. Terus bagaimana kita mau dipilih sama Allah Subhanahu wa taala? Coba Nabi Ibrahim alaihissalam mau alasan apa? Dikongkon, disuruh untuk nyembelih anaknya, ya dikerjakan. Nabi Ismail alaihissalam pun apa? Ya seperti itu. Qala ya abatif almatu marsatajiduni insyaallahu minas sabirin. Dua-duanya aslama. Dua-duanya langsung menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa azama ala dabhihi, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah punya niat untuk apa? Untuk menyembelih. Baqiyad dabhu la faidata fihi. Tapi sudah ada azam, sudah ada keinginan yang begitu kuat, yang tersisa itu hanya penyembelihan. Tapi apa? La faidata fihi, enggak ada faedahnya sudah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu pengen apa? Pengen melihat beneran enggak mau melakukan. Gitu loh. Beneran enggak seseorang itu punya niat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falihada qala Allah taala inna hadza lahuwal balaul mubin." Mengatakan kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya ini adalah merupakan ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti Ismail itu dengan apa? Dengan sesembelihan yang begitu besar. Enggak jadi, tapi menunjukkan apa? Nabi Ibrahim itu meskipun enggak melakukan sesembelihan, tapi niatnya sudah benar-benar. Sudah niatnya itu tenanan, gitu loh. Enggak ngapusian gitu loh. Enggak hanya semangat di awal. Ayo Ustaz, belajar bahasa Arab Ustaz. Giliran kayak jadwal mutaber siji-siji. Gitu. Ayo Ustaz, kita belajar daurah Ustaz, gitu. Ayo daurah, giliran betul-betul kasih daurah, subhanallah. Begitu pula nanti ketika, ayo Ustaz, ini mau masuk bulan Ramadan Ustaz, kita taraweh. Jangan sampai tarawehnya cuma awal-awal tok, mari ngono mundur tenanan gitu. Gitu loh. Tapi apa? Seorang itu harus punya azam yang kuat, menunjukkan bahwasanya apa? Seseorang itu banyak ista'in billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Azamnya kuat, minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala harus kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggandeng apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita itu enggak bisa beribadah kepada Allah kalau kita itu enggak ditolong sama Allah, Pak. Kita itu harus kuat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kuat beribadah kepada Allah dan harus kuat meminta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal itu enggak bisa dipisahkan. Kita itu bisa kuat beribadah ya karena ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, "Faman arada an yunzilahullahu jalla jalaluhu manazilal muhibbin fi hadzal syahril mubarak
Maka barang siapa yang pengen Allah Subhanahu wa taala menempatkan seseorang di bulan Ramadan ini tempat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mau masuk bulan Ramadan mau menjadi kekasih Allah. Kita ini mau bertemu dengan bulan Ramadan mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masuk ke bulan Ramadan pengen menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang pengen ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan fa'alaihi an yuhayyi'a qalbahu. Maka hendaknya seseorang harus mempersiapkan hatinya untuk apa? Bidzabhi ma fihi, untuk menyembelih apa yang ada di dalam hati. Ini yang harus kita siapkan. Kita itu harus menyembelih apa yang di dalam hati kita. Apa yang harus kita sembelih? Kata beliau, min hawa. Hawa nafsunya harus kita sembelih. Hawa nafsu harus kita sembelih di dalam hati kita. Au syahwatin, syahwat kita harus kita sembelih. Au syubhatin, harus kita sembelih. Hawa nafsunya orang puasa, Pak. Pengennya apa? Tidur, ya. Kan itu. Puasa Ustaz enak. Dan akhirnya juga muncul syubhat. Apa syubhatnya? Tidurnya orang puasa lebih baik daripada itu kan syubhatnya itu kan. Akhirnya apa? Wis aku turu terus ya Ustaz. Siang pokoknya turu. Habis subuh tidur, bangun-bangun duhur. Habis itu apa? Tidur lagi, bangun asar, tidur lagi, bangun buka puasa. PT juga kuat gitu. Ayam juga kuat kalau puasanya seperti itu. Nah, itu syubhat. Nah, itu harus kita sembelih. Hal-hal yang seperti itu harus kita sembelih. Kita itu diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa. Maka apa? Kita gunakan waktu puasa tersebut untuk beribadah, untuk ngaji, untuk berdoa. Waktunya kerja, ya niatkan kerjanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan puasa itu tempat untuk apa? Males-malesan. Hawa nafsunya harus kita sembelih. Syubhatnya harus kita sembelih. Yang dimana tahulu bainahu wa baina muhabbati rabbih, yang dimana hawa nafsunya, syahwatnya, syubhatnya menghalangi seseorang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi antara dirinya dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita persiapkan, Pak. Sebelum kita beribadah, ini harus kita persiapkan untuk kita sembelih dulu. Hawa nafsu kita sembelih. Keinginan kita sembelih. Kemudian kata beliau, yang kedua, apa yang harus kita sembelih? Kata beliau, au ma fihi min muhabbatin wa in kana mubahatan tuzahimu muhabbatallahi jalla wa ala au muhabbata rasulih. Begitu pula yang harus kita sembelih, yaitu apa? Ma fihi min muhabbatin, sesuatu yang kita cintai di dalamnya. Ingkanat mubaha, meskipun apa? Meskipun itu adalah sesuatu yang mubah, yang dimana sesuatu boleh. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu beliau mengatakan wa hadhil qissatul adimatu, kisah yang begitu besar ini, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, wa hadzal balaul mubin, dan ujian yang begitu besar ini yang Allah Subhanahu wa taala telah perjalankan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata beliau? Lana fihi ibratun wa idhatun. Bagi kita itu di situ ada ibrah. Bagi kita di situ ada peringatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan ujian-ujiannya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa id qala wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabi Ibrahim itu ketika diuji, Pak, disempurnakan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Nabi Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah ujian-ujian itu telah disempurnakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim, karena kamu sudah melewati ujian-ujian yang begitu hebat itu, saya jadikan kamu itu imam. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dipuji sama Allah dalam surat An-Nahl. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummah." Nabi Ibrahim itu disebut oleh Allah umat. Kenapa? Meskipun Nabi Ibrahim berjalan sendirian, tapi kekuatan Nabi Ibrahim itu seperti halnya umat yang besar.
Seperti halnya umat yang besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Ibrahim apa? Inna Ibrahima, kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau sebagai imam. Kemudian apa yang diminta sama Nabi Ibrahim, Pak? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan keturunanku itu juga jadi imam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Pak? Apa dijawab sama Allah? Ini padahal nabi yang paling dicintai sama Allah, minta keturunanku itu supaya dijadikan imam. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala la yanalu ahdidz dzalimin. Perjanjianku itu enggak akan pernah didapatkan sama orang-orang yang dolim. Maksudnya apa? Kalau keturunanmu pengen diangkat derajatnya seperti halnya kamu, wahai Nabi Ibrahim, maka apa? Perjalanannya ya harus sama kayak perjalanannya Nabi Ibrahim. Keturunan itu nggak akan menjadi apa? Keturunan Nabi itu kemudian terus anaknya langsung punya keimanan yang sama. Enggak. Tapi semua tergantung dengan perjalanan yang dia lakukan. Kalau keturunanmu itu pengen diangkat seperti halnya kamu, ya dia harus punya perjalanan seperti Nabi Ibrahim. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Qala la yanalu ahdidz dzalimin. Janjinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah didapatkan bagi orang-orang yang mereka dolim. Seperti itu juga kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita pengen diangkat derajatnya sama Allah, kita pengen dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya perjalanan kita harus menjadi perjalanan orang-orang soleh. Perjalanan kita menjadi perjalanan orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Kalau kita pengen punya iman tapi apa? Ngimpi di rumah, ngelamun, kon belajar ndak gelem, ya kan? Kon setoran, males-malesan. Ya. Terus gimana mau ditolong sama Allah Subhanahu wa taala? Maka semua tergantung bagaimana perjalanan kita dan memantaskan kita. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Nabi Ibrahim minta sama Allah untuk keturunannya, dijawab sama Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Oleh karena itu beliau mengatakan apa? Lana fihi ibratun wa idhatun. Bagi kita kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada ibrah, ada nasihat. Makanya beliau mengatakan fahaqiqatul amri alla yu'aba 'alal muslimi fi muhabbatihi liwalidayhi aw zawjihi aw abnaihi aw ikhwatihi aw syai'in min maladid dunyal mubahah. Maka kata beliau pada hakikatnya perkara, terus Ustadz nggak boleh berarti cinta sama anak, cinta sama istri, ya, cinta sama suami, cinta sama harta. Maka kata beliau apa? Kata beliau hakikat perkara cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada saudara, atau perkara-perkara yang itu adalah merupakan apa? Perkara-perkara nikmatnya dunia, pada hakikatnya itu la yu'abal alal muslim. Itu enggak dicela seorang muslim untuk cinta terhadap hal tersebut. Tapi apa? Dengan syarat syaritota alla yuqaddima au yuzahima muhabbatillah. Itu syaratnya. Syaratnya itu apa? Jangan mendahulukan cinta kepada selain Allah daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jangan apa? Jangan mendesak-desak cinta selain Allah Subhanahu wa taala kepada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara. Kalau seorang 3 perkara itu dia mengamalkan dalam kehidupannya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadikan Allah dan Rasulnya itu yang lebih dicintai dari yang selainnya. Ini yang harus kita berusaha untuk realisasikan dalam kehidupan kita. Pak, Bu, kita lebih cinta istri atau Allah, Pak, Bu? Hah? Lebih cinta istri atau Allah? Wah, iya, di lisan Allah praktek wedi karo bojone. Ya kan? Sing bojo juga terlalu saking cintane wedi karo
Wedi ditinggal sama bojone. Ya, seperti itu. Nggak bisa kita mengatakan, saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian prakteknya dalam kehidupan nyata mengarepi pengajian aja. Mas Arminang nih, Mas. Pengajian cok suwi-suwi, Mas. Saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya kepada istrinya, wis Dik, karena kamu sudah sido, yuk kita jalan-jalan aja. Nah, ini. Makanya boleh kita cinta sama istri itu boleh. Cinta sama anak itu boleh. Tapi dengan syarat jangan mendahulukan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, apa kata Allah? Wa minan nas, ada sebagian manusia, mayyattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Sebagian manusia itu menjadikan tandingan bagi Allah. Bagaimana menjadikan tandingan bagi Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Cinta sama Allah, cinta kepada selain Allah seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mensifati bagaimana cintanya orang mukmin kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul luar biasa di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam telah mengajarkan kepada kita hakikatul muhabbah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita hakikat cinta yang benar itu seperti apa? Ya kita kalau mau contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya nggak heran kalau Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat sama Allah Subhanahu wa taala itu menjadi apa? Khalilullah. Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bojonya disuruh taruh jauh ya taruh jauh, anaknya disuruh nyembelih ya suruh nyembelih, gitu kan? Cintanya kepada bapaknya seperti apa, gitu kan? Juga seperti itu. Semuanya diuji Nabi Ibrahim alaihissalam, dari bapaknya diuji, negeri yang ditinggali juga diuji di situ, akhirnya keluar dari Irak. Kemudian sama istrinya diuji, sama anaknya juga diuji. Seperti itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu hakikat dari sebuah cinta. Makanya kalau belajar cinta, jangan belajar cinta dari orang-orang kufar. Kalau belajar cinta sama orang-orang kufar, orang-orang fasik, ya akhirnya kita diajari cinta yang nggak benar, gitu kan? Kalau kita mau belajar cinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua. Jadi tadi persiapannya harus menyembelih hawa nafsu kita. Harus menyembelih segala sesuatu yang menyibukkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, beliau contohkan bagaimana kita harus siap-siap. Persiapan kita yang harus kita siapkan. Beliau menceritakan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kata beliau, indama aradallahu subhanahu wa ta'ala ayyunazzila ala Musa alaihi salam at-taurata ba'da ihlaki fir'auna wa qaumihi. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala pengen menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam setelah binasanya Fir'aun dan kaumnya, maka apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu kepada Nabi Musa. Waqqatalahu 30 lailatan thumma atammaha. Diberi waktu sama Allah Subhanahu wa taala 30 hari. Tapi Nabi Musa alaihissalam menyempurnakannya menjadi 40 hari. Fa atammaha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk menyempurnakannya bi asyrin, tambahan 10. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fatamma miqatu rabbih 40 lailah, 40 malam. Nabi Musa alaihissalam itu apa? Untuk membersihkan hatinya, untuk menenangkan dirinya. 40 hari Nabi Musa alaihissalam untuk apa? Untuk mensucikan dirinya. Maka fasoma Musa, maka Nabi Musa alaihissalam puasa. Alaihi salatu wassalam tilkal ayyam, 40 hari Nabi Musa alaihissalam itu puasa. Wa kana yata'abbadu lillahi fiha, dan Nabi Musa alaihissalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Tahayyu'an liwa'dillah, untuk siap-siap dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa alaihissalam mau dikasih kitab, Pak. Ya, mau dikasih kitab, mau ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Musa alaihissalam siap-siapnya 40 hari sebelumnya. Terus Nabi Musa puasa, menyiapkan dirinya, ya kan? Kemudian Nabi Musa alaihissalam perbanyak ibadah, gitu.
kita juga ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Pertemuan yang hebat dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu sebagai ibadah yang Allah Subhanahu wa taala itu yang akan langsung balas sendiri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu, puasa itu untukku dan aku yang langsung membalas ibadah puasa. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain memang Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dan itu Allah Subhanahu wa taala sudah melipat gandakan 10 sampai 700.000 kali lipat. Tapi ketika puasa Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul apa? Memperhatikan puasa setiap seorang hamba, itu betul Allah Subhanahu wa taala langsung yang menilai dan Allah Subhanahu wa taala langsung yang akan membalasnya. Dilihat jujurnya, dilihat bagaimana seorang ketika berpuasa, ikhlasnya, jujurnya dan lain sebagainya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Musa alaihi salam, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu bersiap-siap 40 hari untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sama Syekh Sa'di rahimahullah taala, fasarat arba'ina lailatan liyasta'idda Musa wa yatahayya'u liwa'dillah. Nabi Musa alaihi salam hingga akhirnya menjadi 40 malam untuk apa? Untuk siap-siap dan menyiapkan dirinya tentang janjinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, faman aroda an yataladzada bimunajati rabbih jalla wa ala salatan wa dzikron, maka barang siapa yang pengen merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat, baik itu zikir, tilawatan wa duaan, baik dia ngaji Al-Qur'an, baik itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fi hadzal syahril karim, di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, maka apa? Fa alaihi ayyuhayyi'a qalbahu bi ayyusawwimahu. Maka apa? Maka wajib bagi seorang tersebut untuk apa? Mempersiapkan hatinya dengan apa? An yusawwimahu. Hatinya dibikin puasa, Pak. Hatinya dibikin puasa. Kata tadi Nabi Ibrahim alaihissalam, disiapkan hati kita harus menyembelih hawa nafsu kita, hati kita harus menyembelih syubhat. Kalau dengan ceritanya Nabi Musa alaihissalam untuk pertemuan dengan Allah itu siap-siapnya puasa, maka apa? Kita juga harus mempersiapkan hati kita dengan kita mempuasakan hati kita. Bagaimana mempuasakan hati kita? Mempuasakan hati kita dari yang namanya apa? Dari yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus puasa. Hawa nafsu kita tahan, imsak. Hawa nafsu harus kita tahan dan itu harus kita persiapkan, Pak. Gak dadakan, gitu loh. Gak dadakan. Masa iya langsung puasa puasa jasmani, kemudian terus langsung dadaan langsung puasa maknawi hati kita. Tapi apa? Puasa maknawi itu harus kita latih terus-menerus, yaitu hati kita harus kita siapkan untuk apa? Menahan hawa nafsu kita. Hati kita harus kita siapkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus terus-menerus dan dibiasakan hati kita untuk kita menjalankan hal tersebut. Wa kadzalika lisanuhu, begitu pula lisan kita. Lisan kita itu harus kita biasakan. Wa jawarihu, begitu pula jawarih kita. Amma yaghdubu rabbahu, amma yughdabu rabbuhu, terhadap apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita puasakan. Lisan kita harus kita puasakan dari omongan-omongan jelek, ya kan? Kemudian anggota tubuh kita harus kita puasakan dari awal sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk persiapan. Kalau kita nggak siap-siap, kaget nanti masuk bulan Ramadan. Ya. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, hina halat tus'al an ladzatil munajatil lati taghmuru qalbuhu wa tutma'unnu ruhuhu wa tusakkinu nafsahu. Kalau seseorang itu sudah melakukan hal tersebut, maka apa? Jangan ditanya lagi tentang apa? Ladzatil munajah.
tentang lezatnya bermunajat. Wah, dia akan merasakan lezatnya puasa, Masya Allah. Nikmat hidup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan merasakan apa? Tenangnya rohnya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan tenang jiwanya, wa tusakkinu nafsahu. Akan tenang jiwanya. Rohnya akan tenang, jiwanya akan tenang. Kemudian dia lezat ketika dia beribadah kepada Allah. Ngaji itu berjam-jam juga nggak kerasa. Gitu. Berdoa kepada Allah sampai nangis-nangis, sampai minta sama Allah, ngemis-ngemis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru malah menjadi ketenangan hati, kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha min fadlihil adim. Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Tapi ini nggak bisa dadakan, Pak. Nggak bisa dadakan. Nabi Musa alaihissalam untuk bisa sampai situ saja poso 40 hari kok. Ya kan? Harus puasa terlebih dahulu 40 hari mempersiapkan. Nah, kita dari sekarang sudah harus menyiapkan itu semua. Hawa nafsu mulai kita sembelih, ya kan? Hati sudah mulai kita puasakan dari hal-hal yang buruk. Lisan sudah harus mulai kita puasakan. Anggota amal jawari harus kita mulai puasakan. Orang kalau biasa, Pak, maaf Pak, anggota jawari saja. Kalau sudah terbiasa, maaf, ngelihat YouTube saja. Ya kan? Setiap hari ngelihat YouTube. Setiap ada kesempatan waktu kosong dia ngelihat Instagram, ngelihat Facebook, ngelihat TikTok, ngelihat dan lain sebagainya. Kemudian dia masuk puasa. Gampang dia meninggalkan hal tersebut? Angel. Tapi kalau sudah dari sekarang seseorang itu apa? Sudah membiasakan ada waktu kosong, nggak scroll. Ada waktu kosong diambil Al-Quran. Ada waktu kosong dibuat untuk istighfar. Ada waktu kosong digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kebiasaan itulah yang akan menjadikan apa? Kita kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita ketemu dengan bulan Ramadan. Itulah yang akan menjadikan kita kuat di dalam istiqomah. Kebiasaan kita. Karena apa? Kita itu bisa karena terbiasa. Tapi kalau sudah kebiasaannya ya sudah nggak karu-karuan, kemudian tiba-tiba masuk ke bulan Ramadan, dia pengen insaf, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Semua harus ada prosesnya, semua harus ada persiapannya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam puasa terlebih dahulu 40 hari. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini hakikat tasfiyatul qalb. Ini hakikat pembersihan hati kita. Jadi kalau tadi hakikat bagaimana supaya kita kuat beribadah, kita harus kuat cintanya. Kalau supaya kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya hati kita juga harus kita siapkan untuk beribadah kepada Allah. Kita sucikan dan mulai sudah kita biasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Karena waktu sudah jam 9 dan bapak-bapak juga udah mulai 1 watt 2 watt. Karena mungkin seharian kerja ya, kan seperti itu. Kalau saya meskipun sama-sama kerja tapi kan ngomong jadi nggak ngantuk. Kalau yang dengerin itu kan mungkin suaranya anak agak-agak merdu-merdu gimana gitu. Sehingga mulai ngantuk-ngantuk dan lain sebagainya. Kita cukupkan kesempatan yang berbarokah ini dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang nafi', dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita semua. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.